Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, Tuhan. Ku percaya kuasamu, Tuhan, mengalir sekarang. Ku percaya, Tuhan, kuasamu sempurna. Haleluya. Oh Yesus, ku percaya kuasamu menjamah setiap kami, Tuhan. Hanya Kaulah harapan, hanya Kaulah Yesus yang memberi kuasa, mengalirkan kuasamu, Tuhan, dari tempat tinggi, memenuhi kami, menjamah setiap kami, Tuhan, mengalir, Tuhan. Haleluya. Oh, ku percaya, Tuhan, kuasamu, Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Tuhan, penuhi kami, Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Sekarang ini kami mau terima jamahan-Mu, Tuhan.
terima Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Hari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan lihat Alkitab kita. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-29 dan 30. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya memperhatikan Alkitabnya masing-masing dan kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 mulai. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Saudara-saudara yang dikasih, saya yakin bahwa saudara pernah dengar ayat ini. Bahkan saudara pernah melihat pertunjukan dalam kisah Yesus disalib. Itu saudara melihat ada orang-orang yang sedang mengatakan apa yang barusan kita baca. Dan ini adalah sekelumit dari kisah penyaliban Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang waktu itu melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Mereka justru tidak merasa sedih, tidak merasa empati, tetapi justru mereka mengatakan suatu kata-kata yang ya boleh dikata ini sesuatu yang menyakitkan hati. Sesuatu yang tidak layak dikatakan. Gitu. Kalau kita melihat ada salah satu saudara kita mengalami persoalan, mengalami
permasalahan dalam hidup mereka. Terus kita datang dengan menghakiminya, dengan mungkin mencemooh mereka. Maka itu sesuatu yang menambah kesedihannya semakin bertambah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang waktu itu sedang melihat Yesus dalam keadaan yang tersiksa di atas kayu salib. Bukan memberikan sesuatu penguatan, tetapi justru sesuatu yang membuat hati Tuhan tambah sedih gitu ya. Ya kita sama-sama tahu bahwa Yesus naik ke kayu salib itu bukan karena dia adalah orang yang layak dihukum. Dia naik di kayu salib karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada kita semua umat manusia. Bentuk dari dia mengasihi kita semuanya. Dia harus tersalib. Dia harus tergantung di kayu salib. Kalau kita sama-sama merenungkan peristiwa ini momen yang sangat mengharukan waktu itu. Momen yang boleh membuat umat yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu itu bersedih, berkabung. Tetapi ada segelintir orang yang masih sempat-sempatnya mengatakan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang 29. Orang-orang itu lewat dan di sana dia menghujat, mencibir, mencemooh, mengolok-olok. Bahkan mereka memberikan satu tantangan kepada Yesus untuk turun dari salib itu, untuk menyelamatkan dirinya. Artinya mereka menghina Yesus. Saudara, mungkin sekarang kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Karena kita tidak ada di zaman itu. Dan peristiwa ini sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Mungkin kita katakan, wah saya bukan seperti orang yang menghina Yesus. Saya tidak seperti mereka yang mengolok-olok Yesus, yang mencibir Yesus. Apa betul kita tidak seperti mereka? Ini yang perlu saudara renungkan. Apa benar kita ini ketika selama menjadi pengikut Kristus, kita tidak seperti mereka? Bukankah seringkali kita juga melakukan itu? Mungkin saudara bingung dengan apa yang saya tanyakan kepada saudara. Apa yang saya lakukan, Pak? Selama ini saya tidak melakukan seperti orang itu. Jauh dari kehidupan saya kalau seperti orang-orang yang waktu itu mengolok-olok Yesus, waktu itu menghina Yesus, mencibir Yesus. Saudara, saya mau ajak saudara membaca satu ayat. Sebenarnya kejadian ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Kenapa aneh? Orang dengan cepat bisa mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya enggak layak mereka ucapkan. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat di pasal yang ke-11. Kita lihat pasal yang ke-11. Ayat yang ke-9 dan 10. Markus pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang 10. Begini bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, sebelum peristiwa penyaliban Yesus, orang-orang waktu itu begitu mengagungi Yesus, begitu memuja Yesus, mereka bersorak-sorai.
Mereka memekikkan kata Hosana, diberkati dia. Saudara perhatikan, ayat itu menunjukkan bahwa mereka mengatakan kata-kata Hosana, diberkati dia. Mereka begitu antusias, mereka begitu bersuka cita mengikuti Yesus waktu itu. Tetapi justru dalam pasal 15 kita melihat ketika Yesus berada di atas kayu salib, ada sesuatu pemandangan yang berbeda. Di mana orang-orang yang tadi memekikkan kata Hosana, diberkatilah dia, Hosana, diberkatilah kerajaannya. Kata-kata yang begitu luar biasa. Kata-kata yang benar-benar menyenangkan hati. Kata-kata yang benar-benar membuat orang bersuka cita. Saudara bandingkan, dan ketika Yesus berada di atas kayu salib, kata-kata itu hilang. Yang ada adalah cemoohan. Yang ada adalah hinaan. Justru Yesus ditantang oleh orang-orang. Orang lain diselamatkan, tapi dirinya tidak bisa diselamatkan. Ada sesuatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sama. Yang waktu itu, dari mulutnya keluar kata-kata yang memberkati. Tetapi justru ketika peristiwa penyaliban, kata-kata itu berubah menjadi kata-kata yang tidak memberkati. Saya kembali kepada pertanyaan saya kepada saudara-saudara tadi. Bukankah kita juga seringkali melakukan apa yang dikatakan orang-orang ini? Mungkin saudara katakan seperti yang saya ungkapkan tadi. Saya tidak mungkin mengatakan itu. Karena saya tidak hidup pada zaman itu. Saya tidak pernah menghina Tuhan. Saya tidak pernah mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, saya katakan memang betul apa yang saudara katakan. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali hidup kita akan mengeluarkan kata-kata yang membangun. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin salah satunya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup keluarga saudara. Saya yakin saudara bersuka cita. Saudara akan katakan, puji Tuhan, saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, penyakit saya disembuhkan. Puji Tuhan, ternyata Tuhan peduli kepada saya. Bahkan saudara sampai boleh bersaksi ke sana kemari. Begitu antusias saudara untuk menyampaikan kabar baik ini. Begitu luar biasanya ketika saudara memuji Tuhan. Dan orang lain ikut terberkati. Ikut merasa senang. Bahkan iman mereka pun juga mulai bertumbuh. Karena saudara sudah memperdengarkan kata-kata berkat. Kata-kata ucapan syukur. Kata-kata yang manis. Kata-kata yang sangat memberkati. Yang saudara tujukan kepada Tuhan. Dan telinga-telinga yang mendengar pun ikut diberkati. Itulah yang saya maksud. Saudara dan saya seringkali merasakan hal itu. Karena memang Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Saya sangat yakin.
bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam karir kita, entah dalam keluarga kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan dan itu memberkati. Tetapi sayangnya, ketika saudara tidak menerima berkat, mungkin belum terjadi berkatnya. Mujizatnya belum terjadi. Saudara dalam keadaan yang mungkin di dalam pergumulan. Menghadapi persoalan demi persoalan. Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, pasangan hidup saudara. Ada banyak hal yang saudara mungkin sedang saudara alami. Saya yakin ketika saudara mendengarkan ini mungkin saudara sedang mengalami persoalan pribadi dalam keluargamu. Dengan suamimu, dengan istrimu, atau dengan anak-anakmu. Atau hal-hal yang lainnya. Saudara, ketika saudara berada dalam kondisi yang seperti ini, apakah saudara tetap bisa mengatakan, Hosana, terpujilah Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Apakah saudara seperti orang-orang yang digambarkan di dalam peristiwa ini? Saudara mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudara mulai kecut hati. Saudara mulai terdiam. Tidak ada lagi antusias. Sepertinya iman saudara mulai padam. Bahkan parahnya, saudara meninggalkan Tuhan. Mungkin diawali dengan kata-kata, wis gak Tuhan-Tuhanan. Karena keputusasaan saudara. Bukankah ini yang saya maksud sama? Orang-orang bisa mengatakan, Hosana, diberkatilah dia, diberkatilah kerajaannya. Tetapi ketika mendapati Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka justru mengolok-olok. Mereka justru mencibir. Mereka justru meminta pembuktian dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Saudara, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan itu banyak melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Tidak terhitung, saudara. Saya saja tidak bisa menghitung berapa banyaknya pertolongan Tuhan, berapa banyaknya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tetapi ketika kita hanya karena persoalan yang satu, pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang, kita melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ribuan kali Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kita lupakan yang ribuan kali tadi dengan persoalan yang sekarang saudara hadapi. Ketika iman saudara dulu begitu luar biasanya. Tapi ketika saudara menghadapi persoalan, iman itu sepertinya mulai padam. Bukankah kita sama seperti orang-orang yang sedang lewat dan melihat Yesus tergantung? Padahal, kalau kita bisa memahami
apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dia ada di atas kayu salib, bukan untuk membuat pengharapan kita hilang. Tetapi justru dia ada di atas salib, supaya pengharapan kita ini menjadi nyata. Justru ada sesuatu rancangan yang terindah yang kita boleh pahami dari apa yang Tuhan perbuat. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan, jangan sampai kita memiliki dasar iman yang salah. Iman kita bukan dikendalikan dari mujizat-mujizat yang kita terima. Tetapi ketika kita beriman, saya percaya seperti kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Tapi jangan dibalik. Kalau ada mujizat, baru saudara beriman. Pagi hari ini, mari kita sama-sama memahami apa yang Tuhan ingin saudara pahami dalam kebenaran firman Tuhan ini. Berimanlah dengan cara yang benar. Seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalaupun persoalan saudara sampai detik ini belum terselesaikan, saudara belum melihat mujizat Tuhan terjadi, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Itu bukan berarti saudara dilupakan oleh Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan mengetahui apa yang Tuhan akan siapkan. Yang pasti, Tuhan tidak pernah kekurangan dalam melakukan mujizat. Mujizat pasti terjadi. Amin saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama kita belajar. Miliki dasar iman yang benar. Bukan karena kita melihat mujizat kita bisa beriman. Tapi kita beriman. Dan Tuhan pasti turun tangan. Mujizat terjadi. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, saya akan doakan saudara supaya saudara benar-benar mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Dia bukan hanya menghapus setiap dosa umat manusia, tetapi dia sudah membebaskan kita dari setiap persoalan-persoalan hidup kita, pergumulan-pergumulan hidup kita. Hanya dia ingin kita tetap memiliki iman itu dengan dasar yang benar. Mari saudara kita akan sama-sama berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, terima pertolongan Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu itu Tuhan tetap berlaku Tuhan. Mujizat-Mu tetap berlaku. Biarlah Engkau jamah hati mereka Tuhan. Sehingga kepercayaan mereka Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Itulah yang akan membuat hidup mereka Tuhan mengalami mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya cepat ataupun lambat Engkau pasti nyatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.